يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية Nah, ini قلبي digagas oleh وروحي Guru Besar أعطفي Bahasa Arab Prof. Hidayat ولساني. melalui terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat atau untuk dijadikan pelajaran, untuk zikir gitu ya. Fahal min muddakir. Maka ada nggak yang ingat gitu ya. Makanya di sini dapat kita pahami bahwasanya sebenarnya Al-Quran itu kan bahasa Arab. Berarti bisa kita simpulkan bahasa Arab itu sudah dibuat mudah sama Allah. Gitu. Ya, bahasa Arab itu sudah dibuat mudah sama Allah dengan satu syarat. Apa syaratnya itu? Zikr, untuk ingat. Nah, nanti syarat ini akan saya selalu tanya kepada kalian. Pertama saya akan tanya, sekarang pada detik ini apakah kalian ingat kepada Allah? Ingat, Pak. Ingat ya. Jadi di dalam hati kalian tetap Allah, Allah gitu ya. Itu kita sambil ngelatih aja. Jadi minimal ketika kalian tidak paham nanti materinya, ya kalian dapat pahala karena zikir terus gitu ya. Misalkan nilainya tidak memuaskan ya, tapi pahalanya memuaskan gitu. Itu kita selalu mencari keuntungan itu. Jadi zikir itu syarat kita untuk menganggap atau mempelajari bahasa Arab dengan mudah. Karena itu udah ini janji Allah nih ya, bukan janji saya ataupun janji Prof. Hidayat ataupun pusat bahasa untuk memudahkan bahasa Arab. Ini bukan guyonan saya gitu ya. Ini janji Allah yang telah memudahkan Al-Qur'an atau bahasa Arab untuk zikir. Makanya ditantang habis itu, fahal min mudakir, ada nggak yang ingat? Gitu. Kalau kalian nggak percaya bahasa Arab itu mudah atau bahasa Al-Quran itu mudah, kalian lihat aja anak 5 tahun misalkan itu sudah hafiz Quran. Anak umur 7 tahun sudah hafiz Quran. Itu kan mudah gitu. Jadi jangan kalian bayangi bahasa Arab yang gundul dulu, jangan. Kita ada Al-Quran. Nah, kita lihat Al-Quran dulu ya. Dari situ nanti kita kembangkan. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Pak kita belajar baca yang gundul enggak? Ya jangan, kita baca yang gondrong dulu ya. Karena Al-Quran itu sudah ada harokatnya semua, jadi sudah mudah buat kita. Oke. Sebelum itu, mari sama kita mulai dulu pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa ini. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba di-unmute semuanya. Kita baca. Allahumma Rabbi zidni zidni ilman nafi'an warzuqni Warzuqni wasi'an fahman wasi'an birahmatika atika ya ya arhamar arhamar rahimin. Ada yang bisa mengartikan? Coba. Ya Allah, Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilman nafi'an, Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Warzuqni, dan limpahkan kepadaku fahman wasi'an, pemahaman yang luas, wawasan yang luas. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat, kasih sayang yang maha pengasih ya. lagi maha. Nah, ini kan bahasa Arab kan? Doa. Kalian berdoa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab pasti kan. Tapi kita coba untuk doa-doa yang kita baca selama sehari-hari sholat pun itu kita coba untuk kembangkan dan kita pahami. Bukan hafal terjemah, ingat ya. Bukan hafal terjemah, tetapi memahami makna gitu ya. Nanti akan kita ketemui ketika kita sudah masuk
materi kedua, dan seterusnya. Di materi pertama ini, saya akan memperkenalkan yang namanya khasa'is al-lughah al-arabiyyah. Apa? Ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ketika kalian mendengar bahasa Arab, atau ketika di AIS kalian ada mata kuliah bahasa Arab, coba saya ingin tahu apa yang terlintas di pikiran kalian. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke. Kedengeran, Pak. Ketika kalian sebelum mengisi KRS, apa yang terlintas melihat mata kuliah bahasa Arab? Coba. Deg-degan, Apa yang Pak. terlintas? Apa? Deg-degan. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut yang ngajar malaikat Jibril ya? Terus apa lagi selain deg-degan? Kebayang tulisan Arab. Kebayang tulisan Arab. Ya iyalah, kan mata kuliahnya bahasa Arab. Masa tulisannya huruf kanji ya. Oke, terus lagi. Apa? Ilmu sorof. Ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof ya? Ilmu saraf saya tahu gitu. Ilmu sorof apa ya? Ilmu saraf tahu saraf. Oke, terus apa lagi? Ilmu sorof, deg-degan, kebayang tulisan Arab. Apa lagi? Tajwid, Pak. Wih, tajwid. Subhanallah, ini guru tahsin nih ya. Siapa tadi namanya? Oke. Ada lagi? Ilmu nahu, Pak. Apa? Ilmu nahu. Ilmu nahu. Oke. Nah, ya. Jadi sekelumit tentang itu kalian simpan dulu bayangannya ya. Mufrodat. Nah, kayak mufrodat kosakata. Betul. Nanti kita di materi ini, di bahasa Arab Qur'ani ini, semuanya itu akan terintegrasi. Ataupun ya sorofnya ada, nahunya ada. Tapi itu coba kita pahami fungsinya aja. Kalian nggak perlu hafal. Gitu ya. Karena di umur, biasanya tingkatan mahasiswa itu, untuk menghafal itu sudah sedikit melemah daripada anak-anak. Kalau untuk menghafal itu anak-anak. Jadi yang kita gunakan nanti nalar. Ya. Kita akan bernalar saja. Oke, yang pertama, ada ciri-ciri khusus bahasa Arab. Saudara banyak ya ciri khusus bahasa Arab, tapi di sini saya akan perkenalkan 6 saja, atau 5 biasanya gitu ya. 5 sampai 6. Kita lihat. Nah ini, yang pertama ada akar kata yang mana dalam bahasa Arab satu kata itu pasti memiliki 3 huruf asli, gitu ya. Satu kata ini memiliki 3 huruf asli. Yang kedua itu ada namanya tasrif. Nah tadi itu ada yang bilang ilmu sorof. Nah itu tasrif, sama aja sih sebenarnya. Apa sih? Itu perubahan bentuk, perubahan kata yang terjadi di dalam kata itu sendiri. Ya. Jadi belum jadi kalimat, belum. Masih dalam satu kata, tapi kata itu berubah-ubah. Nah ini menguntungkan ketika misalkan kalian tahu satu makna kata tersebut ketika berubah-ubah pasti ada hubungannya dengan makna inti itu. Itu ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dibedakan bentuknya berdasarkan mufrad dan jamak. Mufrad itu single, satu, jamak itu plural, banyak. Dan ini udah banyak selalu disinggung dalam pembelajaran bahasa manapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Ada singular, ada plural. Dan yang keempat, di antara ciri khusus bahasa Arab itu, nah ini yang jarang ditemuin. Ada yang namanya muzakkar dan muannas. Apa itu muzakkar muannas? Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Semua kata dalam bahasa Arab itu selalu hukumnya nih ya, hukumnya selalu ada muzakkar muannasnya, nggak bisa lepas. Kata gantinya, kata hubungnya,
kata bendanya, kata kerjanya, semuanya pasti ada muzakkar muannasnya, gitu ya. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Kelima, terdapat banyak kata Arab yang telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Artinya serapan itu sudah tidak diterjemahkan dengan bahasa Indonesia lagi, gitu. Artinya, misalkan contohnya masjid, masjidun. Apa maknanya masjidun? Masjid. Masjid. Sujud. Holik, holik. Alim, alim. Alim. Ulama, Ulama. ulama. Nah, itu sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Nah, itu yang nanti akan kita coba kembangkan dari satu kata serapan menjadi beberapa banyak kata yang mana memperkaya kosakata kita dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir terdapat dua pola susunan kalimat. Oke, kita lihat. Yang pertama, akar kata atau 3 huruf. Akar kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Bentar. Contoh alima. Alima ini terdiri dari 3 huruf. Ada huruf ain, kemudian ada huruf lam, kemudian mim. Halo, suara saya kedengaran nggak? Ini internetnya kurang stabil ya? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya. Huruf lam dan huruf mim. Kemudian ada qoro'a. Ada huruf qaf, ro, dan a. Hamzah ini ya. Dan a. Qala, qaf, alif, dan lam. Selalu nih, nanti kalau kalian ketemu kata dalam bahasa Arab, selalu biasakan cari 3 huruf aslinya, gitu ya, 3 huruf dasarnya. Contoh, salima, oh ini sin, lam, dan mim. Salam, apa huruf aslinya? Sin, Lam, dan mim alif. juga. Oh iya. Padahal kenyataannya salam itu berapa huruf? 4. 4. Ada tambahan di alifnya itu. Ya. Kemudian ada salamah. Huruf aslinya tetap sin, lam, dan mim. Huruf tambahannya ada alif dan tamar butoh. Jadi 5. Salim, sin, lam, dan mim. Huruf tambahannya ada ya. Ya. Ada ya. Jadi 4. Aslama, sin, lam, dan mim. Ada tambahan. Islam, sin, lam, dan mim. Tambahannya 2. Muslim, tambahannya 1. Salama, tambahannya 1. Yusallimu, tambahannya 2. 1 dan 2. Ini ketika ada tasdid ini, itu tambahan ya. Karena aslinya ada 2 lam. Taslim, tambahannya 2. Istislam, tambahannya 3. Padahal akar katanya sama. Sin, lam, dan mim. Yang artinya apa? Selamat. Nah, ketika kita tahu sin, lam, dan mim itu artinya selamat, maka semua kata-kata ini pasti ada hubungannya dengan keselamatan. Gitu ya. Pasti ada hubungannya dengan keselamatan. Misalkan muslim. Oh, muslim orang yang selamat. Salama, oh orang ini menyelamatkan atau memberikan salam, gitu. Mendoakan keselamatan. Nah, akar kata ini selalu ada dalam bahasa Arab. Jadi kita akan membiasakan ketika melihat kata-kata dalam bahasa Arab itu di alam bawah sadar kita selalu kepo atau selalu mencari mana tiga huruf asalnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya, perubahan tasrif ini, nah, pengembangan kata, itu disebut sebagai tasrif, itu masih dalam kata itu sendiri. Ya.
ilmun, alima, ya'lamu, alimun, i'lam. Sekarang kita lihat, ilmun artinya apa? Mengetahui atau pengetahuan. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan atau biasa mengetahui. Alim mengetahui atau yang mengetahui. I'lam ketahuilah. Dari makna ini, dari arti-arti ini, kita bisa tahu, oh ternyata ada arti asalnya nih, yaitu tahu, gitu ya. Tahu. Ini juga ada tahunya nih. Ini ada tahunya. Ini ada tahunya. Ini ada tahunya. Tetapi bentuk-bentuknya ini memiliki makna khusus. Seperti ilmun. Oh ternyata kalau bentuknya seperti ini itu disebut sebagai masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa Inggris gerund. Ya. Yaitu kata kerja yang dijadikan kata benda misalkan. Maka dia kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada tambahan an. Maka diartikan pengetahuan. Ilmu itu artinya pengetahuan. Kalau bentuknya standar, tiga huruf asal doang. Seperti ini, alima. Oh, bentuknya seperti itu mengandung makna telah. Ya. Menunjukkan perbuatan atau keadaan pada masa lalu. Kalau ya'lamu bentuknya ini ada tambahan ya, gitu kan? Ada tambahan di depannya. Oh, itu menunjukkan arti sedang, akan atau biasa. Maksudnya apa? Itu menunjukkan perbuatan atau keadaan pada masa sekarang atau akan datang atau pekerjaan yang menjadi kebiasaan. Sama, artinya mengetahui juga, tapi berbeda di maknanya aja. Di waktunya aja. Nah, nanti ada bentuknya, misalkan alim, kayak gini. Sama, mengetahui juga, tetapi ada tambahan. Apa tambahannya? Yang. Oh, kalau bentuknya alim seperti ini, berarti dia itu maksudnya adalah kata sifat yang mengetahui. Oh, berarti ini menunjukkan orang. Gitu. I'lam, kalau seperti ini, ketahuilah. Oh, berarti dia ini kata perintah. Nah, dalam bahasa Arab kali ini kalian akan dicoba untuk diperkenalkan bentuk-bentuk seperti ini. Ya. 5 bentuk ini. Ya, nanti kita akan aplikasikan dalam materi-materi selanjutnya. Nah, saya hanya ingin memperkenalkan bahwasanya ada ciri khusus dalam bahasa Arab itu, yaitu tasrif. Katanya berkembang sesuai dengan katanya berkembang di dalam kata itu sendiri, yang mana pengembangan kata itu berimplikasi atau berdampak pada penambahan atau pengembangan maknanya. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir ya. Selanjutnya. Nah, perubahan seperti ini atau tasrif ini nggak ada tuh dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga nggak ada. Pengembangan katanya misalkan dalam bahasa Indonesia itu kita seperti imbuhan lah, ya. Misalkan ada kata tahu menjadi mengetahui karena ada imbuhan me di depannya. Kalau imbuhannya disamai menjadi diketahui. Kalau ada pe samaan menjadi pengetahuan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini ada sign, signal, signature, designer. Kata dasarnya adalah tahu dan sign. Tetap tidak berubah. Tapi ada di dalam pengembangan kata. Nah, pengembangan kata ini disebut sebagai tasrif. Nanti kita akan coba latih mengetahui tasrif. Agar apa? Agar membantu kita dalam memahami arti atau terjemah kata-kata dalam bahasa Arab. Insya Allah. Coba
Dari kata kiroah. Kiroah itu artinya membaca atau bacaan. Nah, dari kata kiroah ini, kita bisa tahu lagi kata yang lain. Apa? Oh, qoro'a, telah membaca. Selanjutnya kita juga tahu yaqra'u, sedang, akan, atau biasa membaca. Nanti ada qori. Qori itu udah jadi serapan dalam bahasa Indonesia ya. Diartikan qori atau pembaca. Iqra, bacalah. Ini contoh dari nalar kita ketika menggunakan tasrif ini. Kemudian kita kenal ada namanya kata katib, artinya penulis. Maka dari katib, oh katib itu berarti alifnya itu tambahan, berarti ada kaf, ta, dan ba, berarti kataba. Nah, itu menulis. Masa lalu. Yaktubu menulis, tapi sekarang atau akan datang. Kitabah tulisan. Maktub tertulis. Maktab tempat yang dijadikan menulis, maka meja tulis atau kantong. Nah, ini contoh dari nalar kita ketika bernalar tentang tasrif itu. Nanti insya Allah selama perkuliahan ini kita akan latih nalar kalian untuk melihat struktur-struktur kata dalam bahasa Arab itu sendiri. Oke, selanjutnya yang menjadi ciri khusus dalam bahasa Arab itu ada mufrad dan jamak. Ini pasti ada dalam semua bahasa. Ya. Contoh kitab, jamaknya apa? Kutub. Suara saya masih kedengeran kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Kalian sambil nyemil aja, sambil ngopi, sambil ini santai aja ya. Ya, sambil santai. Ada kitab, jamaknya kutub. Rasul, jamaknya rusul. Nabi, ambiya, alim, ulama. Ada mukmin, jamaknya mukminin, muslim, muslimin, kafir, kafirin. Singular itu apa sih? Satu. Kitab berarti satu kitab. Kutub, beberapa kitab. Mukmin, satu orang mukmin. Mukminin atau mukminun, beberapa orang mukmin atau para mukmin. Para orang mukmin. Nah, jamak seperti inilah yang akan kalian tidak harus mengetahui ini berubahnya kayak gimana, kata ini berubahnya kayak gimana, enggak. Akan tetapi kalian cukup mengidentifikasikan ketika nanti ketemu kata-kata seperti ini yang bentuknya aneh atau lain daripada singularnya, maka langsung curigai dia itu jamak, artinya itu plural, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang khusus dari bahasa Arab, yaitu ada perbedaan antara muzakkar sama muannas. Ya. Ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Apa itu muzakkar? Muzakkar itu maskulin. Muannas itu lawannya maskulin? Feminin. Feminin pakai N apa pakai M? Ada yang tahu feminin pakai N apa pakai M? Pakai M, Pak. N, Pak. Pakai apa? M. M. Pakai M ya? Benar pakai M. Udah pernah cek KBBI belum? Belum ya? Yang benar pakai N. Ya. Ini kalau anak-anak feminin pasti tahu nih, anak-anak yang mengangkat isu gender, kesetaraan gender nih pasti tahu nih, feminin itu pakai N. Kalau pakai M itu nanti maknanya beda lagi. Yang benar pakai ini, pakai M. Karena maskulin. Ya. Cek di KBBI, feminin itu pasti pakai N. Ini wawasan aja. Nah, dalam bahasa Arab itu selalu dibedakan antara laki-laki
bukan orangnya ya, katanya ya, bahasanya, dan perempuan. Muzakkar dan muannas. Jadi bahasa Arab itu cuma punya dua gender, laki-laki dan perempuan bahasanya. Yang mana perbedaan ini nanti berdampak pada hukum dari suatu kalimat atau dari suatu paragraf suatu kata. Gitu ya. Misalkan ketika dia mukmin laki-laki, maka kalau dia ingin menggunakan kata gantinya itu harus laki-laki juga. Gitu. Jadi punya semua stoknya tuh. Mukmin ini muzakkar, jamannya muannas mukmin. Ini laki-laki. Atau muzakkar. Nah, perempuannya mukminah, jamannya mukminat. Ini perempuan. Ada tamar butoh perempuan itu ya, biasanya. Nah, kalian nanti harus terbiasa ketika mukminah, maka kata ganti, kata hubung, kata apalagi banyak kata-kata dalam bahasa itu harus menggunakan yang perempuan juga. Jadi nggak boleh misalkan muslim, muslimah, menggunakan kata gantinya yang muzakkar, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi bahasa Arab sangat menekankan terkait dengan muzakkar muannas suatu kata. Jadi nggak boleh. Ini ke sini itu tidak boleh. Oke, selanjutnya ini ciri yang keempat. Nah, selanjutnya ada dalam bahasa Indonesia kita, alhamdulillah sudah banyak kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Yo, saya sebutkan bahasa Arabnya, kalian sebutkan artinya. Ilmu. Ilmu. Alim. Alim. Ulama. Alam. Maklum. Khalik. Makhluk. Dunia. Akhirat. Iman. Insan. Kuat. Zolim. Zolim atau lalim gitu ya. Takwa. Mukmin. Abdi. Bahasa apa ini abdi? Bahasa Sunda. Halus ya abdi ya? Ya. Majelis taklim. Qori. Kalam. Nah, ini kan nggak perlu kita artikan, kita sudah tahu maknanya kan. Akhirat. Ya akhirat, Pak. Kan nggak diartikan dalam bahasa Indonesia. Akhirat. Apa artinya akhirat? Hari di mana semuanya hancur, Pak. Itu kepanjangan. Atau misalkan makhluk. Makhluk adalah makhluk yang diciptakan, Pak. Enggak, itu kepanjangan. Sebut aja makhluk. Gitu ya. Qori, kalau artinya, kalau maknanya, orang yang membaca, nah itu kepanjangan. Sebut aja qori. Gitu ya. Nah, alhamdulillah dalam bahasa Indonesia sudah banyak serapan seperti ini, sehingga nanti kalau kalian misalkan mendengar ataupun membaca Al-Quran, doa, ataupun pengajian, itu kalian sudah bisa menangkap. Gitu ya. Kalian dengar azan aja, itu kan nggak diterjemahin. Apa itu azan terjemahannya? Ya azan. Gitu ya. Kalau diterjemahin secara letterlock dalam bahasa Indonesia, azan. Oh, panggilan untuk sholat. Nah, itu kepanjangan. Langsung aja, azan. Oke. Nah, kelima ciri khusus ini akan membantu kita dalam mempelajari materi perkuliahan ini ya.
Nanti akan kita coba latih, dan terus latih. Semoga iman kalian kuat, kuotanya juga kuat ya. Semoga ya. Bismillah. Insyaallah. Nah, coba nih. Coba baca. Setelah itu kalian terjemahkan. Ya. Allahu Khalaqal khalaqal insan. insan. Artinya apa? Allah Allah menciptakan manusia. Telah menciptakan manusia. Oh, itu udah bisa. Terus Allahu khaliqun. Allah adalah pencipta. Allah adalah khaliq. Ya. Wal insanu makhlukun. Dan manusia adalah makhluk. Usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu Sujudlah. Kalian semua Pada Adam. Maka Semua mereka sujud kecuali iblis. iblis. Wah, ini udah pintar semua ini. Terakhir, al-muslimuna yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Orang-orang Muslim mereka beriman kepada Allah, dan malaikat Allah, malaikatnya jama' ya, dan malaikat Allah, kutubnya jama', kitab Allah, dan rasul Allah, dan pada hari akhir. Nah, ini udah pintar semua. Jadi ini akan kita jadikan modal ya. Kita jadikan modal yang mana kalian kan rajin baca Quran, kalian rajin dengerin azan, dengerin murattal, atau sekalipun kalian jarang baca Quran, ketika kalian lewat di samping masjid atau musola itu pasti ada Arab kan, ada suara-suara Arab kan. Nah, itu yang kita jadikan modal untuk kita analisis dan nalar. Oke, selanjutnya. Nah, dalam bahasa Arab ternyata ada dua pola susunan kalimat. Ya. Yang pertama seperti biasa, Ahmad yaskurullaha. Ahmad bersyukur kepada Allah. Ini ya standar ya, susunan kalimat yang standar. Yang mana dalam bahasa Indonesia itu kita dapat memahaminya, yaitu susunan subjek predikat. Dan ini lazim itu biasa dalam bahasa Indonesia. Subjeknya dulu, baru predikat, baru objek ataupun keterangan. Yang penting subjek predikat ya. Tetapi dalam bahasa Arab ada yang unik. Ternyata sering dalam bahasa Arab tuh predikatnya didahulukan. Contohnya, yaskuru Ahmad Allah. Kalau diterjemahkan secara letterlock, secara apa adanya, berarti yaskuru bersyukur Ahmad kepada Allah. Kalau diterjemahkan letterlock itu, nanti biasanya orang-orang Indonesia itu kupingnya agak jarang. Kalau kalian misalkan berkata misalnya bersyukur Ahmad kepada Allah, itu kan kayak orang baca puisi ya. Bersimpuh aku kepadamu gitu misalnya, itu kayak orang baca puisi. Jadi kalimat yang seperti ini, sekalipun di dalam bahasa Arab predikatnya didahulukan, tetap diterjemahkannya merujuk kepada kalimat pertama ini, yaitu subjeknya dulu. Berarti Ahmad yaskuru Allah. Ahmad yaskuru Allah. Nah, ada sebenarnya penggunaan yang mana predikatnya dulu baru subjeknya di dalam bahasa Indonesia, dan itu kuping kita sudah terbiasa mendengarnya. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Predikat dulu, baru subjeknya. Ada yang tahu nggak?
Contohnya apa? Kalau misalkan ada pengumuman di masjid, ya, ada pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu ada kalimat apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang. Terus apa lagi? Ke rahmatullah. Terus? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa yang mau duluan? Nggak ada yang mau ya? Nggak ada yang mau. Kok nggak ada yang mau duluan sih? Iya, jadi telah berpulang ke rahmat Allah Anu bin Fulan misalkan. Nah, telah berpulang itu kan predikat, ya. Ke rahmat Allah itu kan bisa objek, bisa keterangan. Fulan bin Fulan itu baru subjek, gitu. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia yang sudah familiar di kuping kita sehingga kita menganggap hal itu wajar. Padahal kenyataannya kalau bentuk kalimat seperti ini diterapkan dalam pembicaraan sehari-hari di dalam bahasa Indonesia, maka itu dianggap jarang lah. Kalau jarang itu kan aneh terdengar. Oke, jadi nanti ada bentuk-bentuk kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab. Selanjutnya, nah ini sedikit pendekatan yang yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini, itu ada yang namanya pantas pemahaman yang terbatas pada teks-teks Qur'ani berupa ayat-ayat Al-Quran yang populer. Kalian pasti udah ini kan, tahu kan ayat-ayat Quran kan? Minimal kalian hafal surat Al-Ikhlas, hafal kan? Hafal surat Al-Kafirun. Pokoknya kita dari ayat-ayat yang sederhana lah. Setelah itu dari doa-doa yang sederhana. Nanti kita kembangkan. Kemudian dari ayat-ayat itu, dari doa-doa yang sering kita dengar sehari-hari, kita serap. Kemudian kita sorof. Sorof itu kita kembangkan katanya. Setelah itu kita bernalar. Ya. Yang ditekankan dalam hal ini adalah nalarnya. Kita coba asah nalar kalian untuk memahami kata yang mana kata itu udah ada di sekeliling kita. Di pengajian ada, di masjid ada, di tembok-tembok. Kalau kalian lihat ke masjid-masjid besar itu ada. Nah, semuanya itu kita kemas dalam suatu praktek yang namanya ibadah. Jadi kalau ada yang nanya, pada prakteknya nggak bahasa Arab? Ada apa? Beribadah dengan memahami isi bacaannya. Ya, gitu ya. Nanti bisa kalian ceritakan, misalkan setelah, nanti kan ada materi, misalkan materi surat Al-Fatihah gitu ya. Kita akan bahas masalah Al-Fatihah, masalah artinya, terjemahannya, maknanya. Setelah itu kalian coba, saat baca Al-Fatihah, kalian coba pahami maknanya. Dalam sholat ya. Nggak perlu, misalkan zuhur 4 rakaat. 1 rakaat aja kalian memahami maknanya. Itu kalian, setelah itu kalian ungkapkan, gimana pengalamannya. Ceritain ke saya, bisa di Japri, bisa di grup. Misalkan, Pak, setelah saya menerapkan Al-Fatihah dan saya sambil sholat memahami maknanya, ternyata sholat saya malah makin lama, Pak, gitu, misalkan gitu ya. Yang biasanya saya zuhur cuma 2 menit, ini karena sambil memahami maknanya menjadi berapa menit? 10 menit misalkan. Nanti bisa kalian share bentuk praktek peribadahannya. Oke. Nah, ini sekedar wawasan. Ini angka apa kalau kalian tahu? Masa nggak ada yang tahu sih? Angka dalam bahasa Arab, bukan? Ini angka Arab. Kalau ini nih, 1, 2, 3, ini angka apa ini? Romawi. Kalau ini? Latin, Pak. Oh, Latin. Gitu ya. Ini Latin, ini Romawi, ini Arab gitu. Iya, Pak. Ini angka Arab. Ini Romawi. Ini angka apa? Ini angka India. Hindi. Itu ya. Jadi kalau kalian melihat angka yang sebenarnya kalian lihat itu, misalkan angka India. Nah ini. Oh ini angka internasional Pak sebenarnya. Enggak, ini angka Arab. Karena angka-angka ini pertama kali ditemukan oleh ulama-ulama Arab yang kemudian diadopsi oleh Barat sehingga lebih familiar, dianggap ini
angka barat, gitu ya. Nah, inilah yang hilang dari hazanah yang hilang dari kita, yang mana ulama dulu giat-giat banget mengkaji masalah keilmuan dan sekarang diambil alih, gitu ya. Oke, ini sekedar wawasan saja. Angka Arab itu yang ini, angka India atau Hindi itu yang ini, angka Romawi itu yang ini. Oke, harapannya adalah semoga dengan mata kuliah ini, yang pertama itu kita dapat memahami teks-teks Al-Quran, ya minimal dapat menerjemahkannya, bukan hafal terjemahan ya, menerjemahkannya. Beda, nanti menerjemahkan dengan hafal terjemah itu beda. Kemudian secara khusus memahami baca-bacaan doa-doa dalam kegiatan sholat, memahami Al-Quran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, ini pun menjadi modal pertama kalian ketika mau ikut TOEFL, karena soal-soal TOEFL itu pasti syarat akan keislaman, akidah, akhlak. Oke, saya rasa cukup sampai sini penjelasan dari saya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Berarti di Al-Quran itu angka India dong, Pak? Iya, angka India. Hah? Angka India. Nih, kalau kalian misalkan, nih saya kasih contoh. Nah, saya mau nulis angka ini, nih kan? Ini angka Arab nih, ya. Ke Arab. Tapi kalau misalkan saya mau ganti, ya kan saya ini bahasa Arab ya, jadi saya tahu apa bagaimana cara menulis. Nah, ini nih numeriknya itu kalau Arabik itu seperti ini nih. Ini Arabik nih. Ini Arabik. Berarti ini angka Arab. Kalau saya ganti ke Hindi, advance, numeralnya itu ke Hindi, itu dia berubah, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, ini Hindi nih. Nah, ini Hindi. Tapi biasanya saya itu menggunakan konteks. Yang mana konteksnya itu kalau keyboard saya lagi Arab, ya nah ini konteks. Kalau keyboardnya lagi Arab, saya Arab. Kalau keyboardnya lagi English. Misalkan, ini keyboardnya lagi Arab kan, alhamdulillah gitu. Maka angkanya jadi Arab. Tapi kalau keyboardnya lagi biasa, ya Indonesia kayak gitu. Ya, jangan sampai kalian nggak tahu ini angka Arab, ini angka Arab. Pembuat Microsoft aja tahu ini angka Arab. Makanya dinamain Arabic, numerik Arabic. Karena kalau nggak kayak gitu, ya bisa di India. Masa ya dia tulis angka numerik Latin. Latin tuh bukan penemu angka ya. Yang penemu angka itu ulama-ulama Muslim terdahulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak pengen tanya. Ya, silakan. Tadi kan ciri-ciri bahasa Arab ada 3 huruf ya. Terus yang ibadah itu hurufnya apa aja, Pak? Ibadah? Ain ba'da ya? Ain, ba, dan dal. Dal. Ain, ba, dan dal. Jadi tamarruta itu tambahan ya, Pak ya? Tambahan. Belutnya pun tambahan. Oke, makasih Pak. Ya, jadi gitu ya. Kalau kalian misalkan jami'ah, kan ada jami'ah Syarif Hidayatullah al-Islamiyah al-Hukumiyah. Jami'ah, apa akar katanya? Jim, mim, ain. Mim, ain. Syarif. Sya'rofa. Kalau gitu kan? Hidayah, hidayat. Apa yuk? Hidayah. Dan Ya. Ya, bukan ya itu sebenarnya ya. Ini alif bengkok. Alif. Nah, jadi
diterapin aja. Kalau misalkan kalian iseng-iseng, ngeliat fakultas psikologi apa bahasa Arabnya? Kuliah ilmu an-nafs, gitu kan. Ilmu udah ain lam dan mim. An-nafs sama nun mim, gitu. Pasti 3 huruf. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin tanyakan? Bapak. Ya. Izin nanya, tapi bingung ngasih pertanyaannya. Yang buat di tasyrif itu, yang pengembangan, itu skemanya sama apa enggak ya Pak? Kayak kan tadi dikasih contoh yang alif, lam, sama mim. Terus itu kan mengetahui. Nah, untuk arti dari ketahuilah atau i'lam itu kan ada penambahan alif. Nah, apakah di kata dasar yang lain kalau misalnya ada penambahan alif itu jadi perintah atau cuma di kata itu doang gitu? Atau kita bisa ngelihat kayak benang merahnya, oh kalau ada penambahan alif di kata dasar itu berarti berubah jadi kata perintah. Gimana Pak? Ya. Nanti yang akan saya kenalkan itu 5 tasrif ya, 5 perubahan kata. Itu aja dulu. Dan saya tidak kenalkan istilahnya ya. Pak, saya ada pertanyaan. Ya, silakan Yasmin. Sama Marcelina yang masih tentang kata perintah. Biasanya kan di Quran ada yaitu ikro. Nah, tapi biasanya kan nggak ada tulisan, nggak ada dumah, kasroh, dan lain-lainnya Pak ya. Nah, terus ada juga yang kayak misalkan udhul, nah ada yang kasroh gitu-gitu. Cara nentuinnya tuh gimana sih Pak? Maksudnya kapan dia dibacanya dumah, kapan dia dibacanya kasroh gitu-gitu Pak? Oh gitu. Nah, ya pertanyaannya gini, saya luruskan pertanyaannya. Pak, yang kita pelajarin Arab gundul apa Arab gondrong? Gitu kan? Ya, Irfan maunya Arab gundul apa gondrong? Mending gondrong Pak, bingung kalau gundul. Iya. Ini selama pandemi gondrongin rambut dia nih ya. Oke. Yang kita akan pelajari di sini insya Allah bahasa Arab dari doa-doa dan Al-Quran. Yang pertama itu. Yang mana Al-Quran sekarang saya tanya, ada nggak Al-Quran yang tanpa harokat? Enggak ada Pak sekarang. Semuanya udah ada harokatnya. Gitu ya. Iya. Semuanya udah ada harokatnya. Jadi insya Allah yang kita pelajari di sini Arabnya kalian bisa baca semua lah. Gitu ya. Kalian bisa baca semua selama kalian bisa baca Quran. Gitu ya. Nah, adapun nanti memahami perubahan, oh ini kadang kasroh, kadang doma, kadang fathah, kadang juga berubah entah ya, entah waw, atau kayak muslimin, muslimun, itu kapan penggunaannya. Nah, nanti akan kalian temukan bahwasanya, oh, ketika ada misalkan salah satu kata di depannya, ternyata dia berubah. Nanti pembiasaan itu akan kita latih dari latihan-latihan kebahasaan setiap pertemuan. Insya Allah selama meeting kalian akan mulai terbiasa mengidentifikasi perubahan-perubahan kata, baik bentuknya maupun nanti harokatnya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kan sebenarnya ada 3 ya, mufrad, musanna, sama jama'. Tapi kenapa kalau di Quran itu sendiri hanya mufrad dan jama' yang dipelajari? Oh ya. Ada nanti yang disebut musanna, tapi itu nanti ya. Sekarang kita kenalkan mufrad dan jama' dulu. Karena musanna itu jarang. Ya. Ya, sedikit di dalam kan kita tadi sampaikan bahwasanya yang kita gunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang familiar gitu ya. Yang familiar itu kebanyakan mufrad dan jama'. Adapun dengan musanna itu ada tapi nanti hanya sekedar kita perkenalkan aja. Gitu. Nanti di materi selanjutnya insya Allah. Syukran ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan baca doa kafarat. طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامة